Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-15. Izinkan saya mengajukan dua pertanyaan untuk kita renungkan. Pertanyaan pertama, apa goal saya menjadi orang Kristen? Dengan kata lain, apa sih yang saya kejar saat saya menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang kedua, sejak jadi orang Kristen sampai dengan detik ini, apa yang bertumbuh di dalam hidup saya yang bisa saya lihat dan juga bisa saya ukur secara mandiri? Saudara, setelah memperoleh anugerah keselamatan di dalam Kristus, iman Kristen tidak berhenti sampai di sana. Keselamatan bukan karena usaha, bukan karena jasa, dan juga bukan karena hak kita, tetapi karena anugerah Kristus. Kemenangan Kristus atas kuasa maut adalah juga kemenangan saya, kemenangan kita atas kuasa iblis, dan itu clear adalah anugerah daripada Tuhan. Jadi selanjutnya, apa yang harus saya lakukan setelah mengalami keselamatan yang adalah anugerah itu? Maka ada hal yang kita perlu usahakan untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Bertumbuh bagaimana mengalami Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, bertumbuh menjadi satu blueprint Kristus untuk anak-anaknya. Sekaligus ini menjadi satu poin penting bagi kita selanjutnya dalam membangun iman yang sejati di dalam Kristus. Karena diusahakan, maka tidak semua orang Kristen mengalami pertumbuhan. Ada di antara mereka yang sejak pertama kali ikut Tuhan sampai selesai tidak pernah bertumbuh. Sebetulnya, orang yang tidak mau bertumbuh membuat dirinya tidak pernah mengalami kuasa Kristus di dalam hidupnya. Dan dia tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau di dalam imannya mengikut Kristus. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-7, kata hendaklah dicatat 4 kali. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan penuh syukur. Bila kita tidak mengejar pertumbuhan itu, sama saja kita membiarkan iman kita tidak pernah mengalami pertumbuhan. Sehingga tidak heran, begitu mudah seseorang diombang-ambingkan dunia dengan segala keinginan dan penyesalannya. Di sebaliknya, bertumbuh akan menghindarkan kita dari berbagai potensi-potensi penyesalan-penyesalan dari ajaran dunia ini. Saudara, bagaimana bertumbuh? Sederhana, siapkan waktu dan juga hati kita secara khusus dan disengaja setiap hari untuk berbicara kepada jalan Tuhan kita, dan membuka hati, membuka telinga, dan juga hidup kita untuk Dia juga berbicara kepada kita, berfirman. Bisa dalam proses pertumbuhan sedang berlangsung. Selain itu, membaca buku rohani, mendengar lagu-lagu rohani, dan usaha-usaha lainnya untuk melaju bertumbuh secara mandiri, kita juga perlu mengusahakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, kiranya kita terus mengalami bertumbuh secara mandiri dalam iman kita mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.